Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi menggelar rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah Provinsi Jambi pada Selasa 12 Desember 2023. Kegiatan ini digelar di salah satu hotel ternama di kawasan Kota Jambi yang dihadiri oleh staf ahli Gubernur Jambi bidang ekonomi, keuangan, dan pembangunan dan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi. Baik Bapak Ibu sekalian, kami ucapkan banyak terima kasih sebelumnya, di mana yang hadir pada hari ini cukup lengkap. Ya, sekali lagi di tengah-tengah kesibukan di akhir tahun, kami tahu Bapak Heru juga banyak kegiatan, ya, PAM Nataru, ya, dan kita semua memang akhir tahun berkutat dengan pertanggungjawaban keuangan di PD kita masing-masing, ya. Namun kami minta waktu juga karena ini kegiatan juga cukup penting dan strategis. Mengingat kemarin kita baru mengikuti rakor inflasi dengan Menteri dan Negeri, salah satunya perintah dari Mendagri adalah segera melakukan rakor pengendalian inflasi daerah di masing-masing provinsi, kabupaten, kota. Dan juga nanti pada kesempatan ini kita perlu membuat beberapa kesepakatan untuk kita menyusun agenda dalam waktu dekat ini, ya, terkait dengan langkah-langkah yang untuk upaya kita dalam menekan atau menurunkan harga cabai. Kemudian antisipasi dengan adanya sudah mulai melonjak harga beras, ya, dan gula pasir dan bahan-bahan pangan lainnya yang perlu kita antisipasi. Jadi jangan kita fokus dengan harga cabai, tapi nanti tiba-tiba di akhir tahun dengan bahan pangan yang lainnya yang tidak terduga, minyak goreng atau gula pasir itu merangkak naik, dan itu juga akan dapat bisa menyebabkan inflasi kita meningkat. Dijelaskan oleh staf ahli Gubernur Jambi bidang ekonomi, keuangan, dan pembangunan Muktamar Hamdi bahwa rapat koordinasi ini bekerja sama dengan Satgas Pangan Provinsi Jambi untuk mensinergikan berbagai stakeholder dalam mengendalikan stabilisasi harga pangan di Provinsi Jambi pada masa Natal dan Tahun Baru. Selain itu dijelaskan oleh Muktamar bahwa ada beberapa kegiatan yang dilakukan pihaknya untuk menyikapi gejolak harga. Di antaranya, pemerintah Provinsi Jambi akan melakukan sidak pemantauan harga di pasaran guna melakukan deteksi dini ketika terjadi gejolak harga pangan, yang kemudian akan dilakukan mitigasi untuk antisipasi. Rapat hari ini, saya kira ini memiliki arti yang sangat strategis bagi kita, khususnya Provinsi Jambi. Sebagaimana kita ketahui bahwa berdasarkan data BPS, kalau salah mau dikoreksi, pada posisi Oktober akhir inflasi kita berada pada kisaran angka 3,75 years on years, ya. Kemudian 0,9 month to month. Nah, ini relatif tinggi, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita bandingkan dengan angka nasional, kita termasuk relatif tinggi. Nah, oleh karena itu kita berharap melalui TPID dan Satgas Pangan yang anggotanya juga hadir di sini, sama-sama di kita sini, kita mengharapkan ada semacam sinergitas lah antara kita agar kemudian program-program yang sudah diinisiasi oleh OPD teknis dan rangka untuk mengendalikan inflasi ini bisa berjalan secara efektif. Ada beberapa hal yang barangkali perlu kita cermati, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, ya kita sama-sama tahu kita sebentar lagi akan menghadapi Nataru dan juga menghadapi pesta demokrasi yang sedikit banyak juga akan sangat juga berpengaruh, Pak, terhadap angka inflasi kita. Nah, oleh karena itu hari-hari ini merupakan hari yang harus kita cermati dengan hati-hati, karena kalau tidak justru ini akan menjadi pemicu inflasi, akan menaikkan kembali inflasi kita. Pada minggu kemarin kita berada pada angka urutan keempat nasional, ya Pak Jabang. Minggu kemarin kita angka inflasi kita berada pada urutan keempat nasional, Pak, tertinggi. Ya, silakan. Jadi kita tinggi di
keempat nasional. Nah, dengan demikian ini juga kan kalau kita tidak melakukan upaya-upaya yang maksimal, ini juga akan berlanjut, juga akan menyebabkan angka inflasi kita juga akan stagnan di angka negatif tinggi. Kemudian berikutnya, setelah dilakukan berbagai kegiatan ya, OPD teknis termasuk juga teman-teman dari Satgas Pangan, termasuk stakeholder terkait lainnya, seperti melakukan kegiatan operasi pasar, yang kemarin itu gerakan pangan murah ya, Pak ya. Gerakan pangan murah, kemudian percepatan bantuan sosial, kemudian juga ada lagi percepatan penyaluran beras bansos, stunting, bantuan pangan, ya, bantuan pangan beras. Nah ini alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, jadi pada rapat Senin kemarin, angka inflasi kita relatif turun, Pak. Jadi kita berada pada posisi 20 nasional ya, 20 nasional. Nah itu saya kira mungkin gerakannya luar biasa. Dan ini tidak terlepas daripada kolaborasi dan sinergitas antar kita, ya. Jadi sama-sama kita bergerak untuk mendorong penurunan stabilisasi harga, khususnya untuk volatile food yang memang berpengaruh besar terhadap angka inflasi kita. Nah, khususnya cabai. Nah, maka waktu kemarin itu dapat di inflasi nasional itu Pak Irjen itu Pak Gadis agak marah-marah juga, sebanyak ini kita ngurus dari dulu cabai tapi tidak beres-beres juga. Ya, tapi sulit juga kita mau menyelesaikan persoalan ini, Pak ya. Karena bukan di Jambi aja gitu, nasional gitu kan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini kami juga nanti berharap agar kita sama-sama memikirkan, mencari solusi ya, mencari ide yang kreatif dalam rangka untuk sekali lagi bukan untuk menurunkan serendah-rendahnya inflasi itu tidak, Pak, tapi paling tidak kita bisa untuk menjaga stabilisasi harga, khususnya harga-harga yang memang berpengaruh besar terhadap inflasi yang di seperti saya sampaikan tadi, yaitu cabai merah, kemudian apa lagi, bawang, cabai rawit, ya Mas, cabai rawit, ikan nila dan sebagainya. Nah, ini bukan merupakan kerja satu instansi, Pak. Jadi ini merupakan kerja kita sama-sama, kerja kita bersama. Yang ketika kita lakukan dengan sama-sama terorganisir, yakin insya Allah ini akan membawa hasil yang kita harapkan. Nah, oleh karena itu di hadapan kita juga sudah hadir para pihak yang saya yakin betul memiliki andil yang sangat besar terhadap penurunan angka inflasi kita di Jambi. Nah, oleh karena itu kami berharap nanti masukan daripada Bapak Ibu sekalian. Dalam rapat koordinasi ini juga membahas mengenai percepatan penyaluran bantuan sosial, baik yang ada di Bulog, Dinas Sosial, maupun di Dinas Ketahanan Pangan, agar masyarakat yang kurang mampu dapat terbantu dalam memenuhi kebutuhan pangan mereka. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, situasi perkembangan zaman ya berkaitan dengan, ya betul kata Pak Asisten tadi, hari ini terpecah 5, Pak. Kami pagi hari ini ada di sini, kemudian ada di Kesbang Polimas, kemudian di Polda juga ada kegiatan gelar opsional. Kita juga sedang melaksanakan operasi mata berata, Bapak Ibu sekalian, berkaitan dengan pemilu. Nah, saat ini sudah tahap masa kampanye sampai 10 Februari 2024. Dan ya Indra Robi ya orangnya kita juga. Jadi betul kata Abang, ya sudah nggak apa-apa. Nah, kami dari kepolisian dalam rangka menjaga situasi kondisi di wilayah Provinsi Jambi, ya mulai dari kota sampai Tanjung Jabung Timur sampai Kerinci, itu utamanya berkaitan dengan situasi saat ini. Kita melaksanakan operasi mantap berata, Bapak Ibu. Operasi mantap berata itu bukan saja berkaitan dengan untuk persiapan kampanye
kesiapan pemilihan capres cawapres. Ini salah satu juga ya, kalau kita melihat situasi beberapa hari yang lalu kami juga ikut rakor bagi Smith bahwa kaitan dengan OEB ini ada, maksud saya dalam posisi pemilihan capres cawapres pileg ini ada beberapa peningkatan ekonomi, Bang, berkaitan dengan peningkatan UMKM ya, yang banyak yang mesan kaos, baju, kemudian kalau beliau kampanye di suatu wilayah itu kan meningkat UMKM, Bang. Dia datang umpama kaget di Tanjung Jabung Timur, mengundang massa, otomatis kan warga berjualan dan lain sebagainya. Itu dalam rangka apa? Dalam rangka meningkatkan ekonomi. Perjalanannya itu akan kami kawal, Bapak Ibu. Pelaksanaan itu akan kami kawal dengan operasi mata berangkat. Inflasi itu bukan bisa dikatakan sebuah kejahatan, bukan sesuatu yang buruk. Inflasi itu kita perlu ada. Sama halnya kalau kita bicara tentang tubuh kita tetap butuh bakteri dalam tubuh kita. Karena bakteri itu ada bakteri baik, ada bakteri jahat. Kolesterol juga kita butuh. Ada kolesterol yang baik, ada kolesterol yang jahat. Begitu juga dengan inflasi. Kenapa inflasi itu diperlukan? Karena inflasi itulah yang membuat, seperti yang Bu Dwi sampaikan tadi, salah satu indikator bergeraknya ekonomi. Kenapa? Karena dari inflasi itulah kita bisa melihat seberapa tinggi pasokan yang kita punya dan seberapa tinggi permintaan yang kita punya. Itulah yang disebut dengan inflasi tadi. Yang perlu kita waspadai dari inflasi adalah, pertama, kalau dia terlalu rendah, seperti tadi contoh misalnya Bandung, atau misalnya kalau kita dari sisi internasional Jepang itu inflasinya selama satu dekade itu di bawah 1%. Jeleknya apa? Ketika inflasi itu sangat-sangat rendah, itu artinya bisa mengarah kepada either satu, pasokan yang terlalu banyak sehingga harganya turun, atau yang kedua, tingkat permintaannya sangat rendah atau orang tidak memiliki daya beli. Kalau orang tidak memiliki daya beli, artinya hanya sedikit uang yang kita punya untuk bisa membeli barang. Bahkan ketika harga barang itu murah pun, saking banyaknya pasokan terus harganya jadi murah, orang tetap nggak bisa beli. Itulah indikasi yang bisa terlihat ketika inflasi itu sangat rendah. Nah, inflasi kita di tahun 2022 itu memang kita sempat mengalami sebagai provinsi dengan tingkat inflasi tertinggi se-Indonesia. Nah, ini disebabkan karena beberapa hal. Pertama, adanya ketergantungan pasokan dari berbagai wilayah dan tingginya cuaca yang tidak kondusif. Artinya kita sebagai provinsi Jambi memang punya wilayah yang luas, tapi kita masih bergantung pada daerah lain. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita juga belum memiliki kerjasama antar daerah yang cukup baik untuk mengatasi ketergantungan itu. Itu sebenarnya kemudian di tahun 2022 salah satu faktor yang dapat mengatasi tingkat inflasi yang tinggi tadi adalah adanya kerjasama antar daerah dengan sentra-sentra penghasil. Kemudian kita juga memperkuat adanya gerakan budidaya pangan mandiri. Jadi mengurangi sedikit demi sedikit ketergantungan dengan daerah lain. Bisa dimulai dari kita sendiri, misalnya kalau kita tahu tingkat konsumsi cabai kita di rumah tangga tinggi, ya mungkin sedikit-sedikit kita bisa tanam cabai di depan halaman pekarangan rumah. Kalau tidak ada pekarangan, bisa di polybag dan lain-lain. Dan yang terakhir, kita coba untuk mendorong konsumsinya itu tidak harus selalu dengan konsumsi produk segar, tapi bisa menggunakan produk olahan. Nah, walaupun ini nanti perlu proses yang agak panjang, karena ini terkait dengan kebiasaan. Jadi kalau kita biasa membuat sambal dari cabai segar, itu pelan-pelan kita perlu untuk mendorong supaya masyarakat juga bisa mengkonsumsi cabai dengan menggunakan sambal olahan. Contoh misalnya seperti sambal kemasan, sambal burudi, sambal tepong dari Bali, dan lain-lain. Nah, ini perlu inovasi-inovasi di sisi UKM yang kemudian bisa menghasilkan sambal.
pangan ya, tadi disampaikan dari BI, dari BPS, fluktuasi harga komoditi pangan di luar komoditi tadi memang akan muncul masalah-masalah secara musiman. Kemarin sudah koordinasi dengan instansi terkait termasuk dengan Pak Kemas ya, Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan. Itu kita realisasi cabenya itu sekitar 9 ton, 8 ton cabai keriting, 2 ton cabai hijau, satu lagi cabai merah ya. Nah itu. Padahal konsumsi kita sehari itu 4 ton gitulah. Nah ini sebagai gambaran aja bagaimana kita berupaya untuk menjaga stabilisasi harga itu agak berat. Makanya kami sebagai turunan dari BUMN, tentunya di Bulog ini kami sudah punya cabang seluruhnya di wilayah Jambi sendiri, kemudian di Kuala Tungkal, kemudian kita juga di Muara Bungo, di Sungai Penuh dan cabang Merangin di Kerinci. Kami juga memiliki 5 kompleks pergudangan, 10 unit gudang dengan total kapasitas 21.500 ton. Nah ini, jadi kita ini sebenarnya untuk komoditi pangan ini memang tersedia gudang, tapi gudang bukan untuk komoditi yang nggak tahan simpan ya. Jadi seperti chiller, freezer itu ya kita punya, tapi untuk daging gitu ya. Tapi kalau untuk komoditi cabai, bawang itu, nah itu butuh penyimpanan yang cukup canggih lah kalau kita bilang ya. Mungkin Pak Jabir pernah ke dekatnya Kendal itu apa ya? Itu ada cold storage yang kayak cas gitu Pak ya, pakai nitrogen. Itu bisa dinyimpen cabai itu 6 bulan Pak. Memang biayanya cukup mahal investasinya. Mungkin dari dinas atau dari pemerintah daerah bisa melakukan investasi itu kalau kita mau menyimpan cabai untuk menjaga ketahanan pangan. Jadi dari Bulog kami sebenarnya siap untuk melaksanakan kegiatan operasi pasar, baik itu cabai, komoditi yang lain termasuk daging dan gula, minyak goreng dan sampai telur-teluran, semuanya kita sediakan. Yang gak kalah pentingnya juga kami sudah juga melaksanakan melalui dukungan dari dana APBN juga, kita mendukung program yaitu pemberian bantuan pangan untuk mengendalikan kerawanan pangan Pak ya. Itu sudah selesai pelaksanaannya, terakhir kemarin di sekitar 3 minggu yang lalu sudah selesai. Dan ini bantuan pangan juga untuk mengatasi kerawanan pangan untuk masyarakat kita, mengurangi beban pengeluaran dari keluarga dalam kebutuhan pangannya sehari-hari. Jadi ini tersebar di Kota Jambi sebanyak 6.813 KK dan di Muara Jambi sebanyak 1.777 KK. Jadi totalnya berjumlah 8.590 KK. Nah, alhamdulillah ini juga berdampak terkait dengan masyarakat bisa mengurangi beban masyarakat untuk pengeluaran kebutuhan sehari-hari karena sudah adanya dukungan pangan dari pemerintah pusat yang kami sebagai mendistribusikannya, membantu mendistribusikannya dan mendukung kelancarannya agar bantuan pangan itu sampai ke masyarakat. Itu berupa bahan pangan seperti agak unik Pak, Bapak Ibu sekalian. Ada sarden, ada kornet, ya, ada gula, minyak dan sampai ke garam yodium. Itu sampai ke bihunnya. Itu yang dibantu dengan total per kakaknya nilainya adalah Rp170.000. Nah ini. Nah kemudian juga bantuan pangan yang dikoordinir oleh Bulog itu yang sudah kami selesaikan juga ya Pak ya, dan ini hari Minggu ini sudah sudah sampai terakhir sudah selesai 100% penyalurannya itu untuk lebih kurang 129 berapa Pak Jabal kakaknya? Ya? 1958. 1958. Baru tak ya? Ini itu yang stunting, yang bantuan pangan 2.000 ton untuk satu provinsi ya Pak ya, lebih kurang. Nah itu. Nah kemudian juga ada bantuan stunting ya yang sudah kami selesaikan juga selama 6 bulan berturut-turut, itu juga berupa beras multivit dan telur sebanyak 24 butir per anak baduntanya ya, bayi di bawah 2 tahun sebanyak 1.958 baduta. Itu sudah kita selesaikan semua dan itu tersebar di seluruh kabupaten kota dalam provinsi Jambi.
pada hari ini kita Ya, silakan Bapak Ibu. rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah. Jadi bekerja sama dengan Satgas Pangan ya, Provinsi Jambi. Dan tujuannya adalah dalam rangka kita untuk mencoba untuk mensinergikan ya, antara berbagai stakeholder dalam rangka kita untuk mengendalikan stabilisasi Provinsi Jambi pada masa Natal dan Tahun Baru. Nah, beberapa kegiatan yang barangkali perlu kita lakukan untuk menyikapi gejolak harga yang kemungkinan akan terjadi. Yang pertama, kita akan melakukan sidak, ya, pemantauan harga untuk melakukan deteksi dini ketika terjadi kenaikan harga di pasar, sehingga kemudian bisa dilakukan mitigasi untuk antisipasi untuk melakukan netralisasi harga. Kemudian berikutnya lagi, kita juga mendorong percepatan penyaluran bansos, baik yang ada di Bulog maupun di Dinas Sosial, termasuk juga yang di Dinas Ketahanan Pangan. Sehingga dengan demikian masyarakat kita yang termasuk kurang mampu ini akan terbantu untuk memenuhi kebutuhan pangan mereka. Kemudian berikutnya juga kita juga mewanti-wanti ya OPD terkait, khususnya berkenaan dengan masalah distribusi pangan. Karena kita diadakan pada situasi cuaca yang tidak menentu, yang boleh jadi nanti berkemungkinan bisa menimbulkan gangguan seperti tanah longsor gitu ya, gelombang besar ya, akan mengganggu pasokan dari luar daerah ke Provinsi Jambi, sehingga kemudian akan menyebabkan kenaikan harga. Nah, kemudian terakhir juga kita mendorong agar semua kabupaten kota melakukan koordinasi dengan Bulog dan mereka atau pembentukan toko TPID di masing-masing daerahnya. Nah, ini menjadi penting. Kenapa? Bahwa Bulog ini kan menguasai hampir semua ya pangan-pangan strategis gitu kan. Nah, sehingga kemudian dengan adanya toko TPID ini nanti mampu akan menjadi barometer harga-harga yang ada di pasar, sehingga untuk mencegah terjadi spekulasi oleh para pedagang. Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi, Ismet Wijaya mengatakan, di sisi ketahanan pangan, apa yang telah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jambi dinilai sudah sangat baik. Hal ini terbukti dari cepat tanggapnya pemerintah Provinsi Jambi terhadap fluktuatifnya inflasi daerah di Provinsi Jambi. Ya, lebih kurang sama apa yang disampaikan oleh Bapak Staf Ahli Gubernur bidang ekonomi dan pembangunan. Namun di sisi ketahanan pangan ya ingin kami soroti bahwasanya apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah sampai dengan saat ini sudah sangat baik ya, dan ini terbukti kita cepat tanggap ya, peduli terkait dengan fluktuatifnya inflasi daerah di Provinsi Jambi. Nah, dengan beberapa minggu terakhir ini dengan trennya agak meningkat ya, setelah kita melakukan gerak cepat, melakukan operasi pasar, menggalakkan GPM dan koordinasi terkait ya, sehingga kita bisa mampu mengendalikan inflasi kita. Dan kita harapkan ini apa yang disampaikan oleh dari pihak BPS maupun dari ABI, bahwa kita harus menjaga ya, tingkat inflasi kita di range antara 2 sampai dengan 4% itu harus kita jaga. Jadi intinya apa yang sudah dilaksanakan ini akan kami tingkatkan kembali terkait dengan upaya-upaya untuk menekan inflasi ya, baik itu operasi pasar, gerakan pangan murah, kemudian menyalurkan bansos yang sampai dengan akhir tahun ini, kemudian juga kita memberikan edukasi yang baik kepada masyarakat kita ya, agar bisa ikut serta keterlibatannya dalam upaya untuk mengendalikan inflasi. Salah satu contohnya adalah bagaimana menyikapi ya, artinya kalau cabai merah keriting itu di tingkat pasar harga sudah tinggi, mungkin barangkali ya kita mencoba mengalihkan konsumsi, menggalakkan konsumsi cabai rawit hijau ya, yang barangkali bisa dibiasakan oleh masyarakat, khususnya masyarakat Provinsi Jambi, sehingga kita tidak tergantung kepada cabai merah keriting maupun cabai merah rawit itu saja.